Memang nyata Lisa itu langganan aku dari 5 tahun yang lalu. Itu dari Mami Siska. Mami Siska kan dulunya tuh suka pakai Myvi aku kan, produk aku tuh. Terus Lisanya ikutan karena Mami Siska itu kan suka sama brondol segala macem. Ya pasti dong pengen yang jadi kayak perawan gitu kan. Nah itu dah dari situ Lisanya ikutan pakai. Dan sering tektokan, order ntar kalau misalnya lagi sama mantan pacarnya gitu kan, nelponnya cek gini-gini loh, apa segala macam cerita-cerita ya seperti di IG aku lah. Nah itu kan rekaman yang tersebar yang bilang katanya sempat nggak dikasih pulang gitu kan, itu menjadi tanda tukutnya jadi huru hara. Gimana nih? Terlalu lebay dong nggak sih statementnya sampai ngomong disekap, ya kan? Padahal Lisa cuma ngomong aku nggak dikasih pulang loh, disuruh tunggu dulu, dia pergi kerja dulu, ntar balik lagi, kayak extend lah gitu kan. Nah 4 tahun yang lalu itu kan belum tentu kan, orang selalu kayak oh berarti ini sama RK, disekap sama RK gitu-gitu, padahal saya tuh tidak ada menyebutkan nama Bapak RK. Kan 4 tahun yang lalu bisa aja di Januari atau Februari dengan mantan pacarnya. Tapi berarti itu bukan RK ya? Ya, dan kalau misalnya kalian itu ya, kan pernah aku posting tuh DM-an sama Lisa ada posting ada fotoin hotel. Nah hotel itu Pak RK dengan Lisa hotelnya di mana coba aku tanya? Palembang kan? Nah yang dicepetnya Lisa ke aku di DM itu di Bali. Seperti itu. Jadi udah pasti bukan masalah Lisa dan RK. Oke. Tapi Kak, mungkin kedekatan dirimu dengan Lisa sendiri awalnya seperti apa sih Kak? Mungkin hubungan pertemanan kalian? Karena dia sering ini ya, order Myvi segala macem gitu ya. Jadi kita komunikasinya itu by phone tuh sering dari dulu tuh, bercanda segala macem gitu. Kakak sosok Lisa sendiri bagaimana? Kalau Lisa orangnya oke sih, baik sebenarnya, kocak. Dia juga orangnya nggak bisa marah sebenarnya, gitulah. Orangnya oke sih, baik. Tapi kan terakhir ketemu sama Lisa kapan Kak? Aku ketemu Lisa Terakhir? itu udah lama banget, sebelum dia hamil. Tapi dirimu tahu nggak sih Kak pada saat Lisa waktu itu sempat mengumumkan kehamilannya mungkin di tahun tersebut? Enggak. Oh belum tahu. Enggak. Tapi dirimu melihat perubahan Kak Lisa dari dulu hingga sekarang mungkin seperti apa Kak? Itu sih lumayan kaget ya gitu kan. Cuman kan ya karena namanya aja orang baru lahiran 2 anak udah gitu mungkin dia stres segala macam ya, belum tentu kan, aku juga kan belum punya anak ya, mungkin kalau aku punya anak aku juga nggak tahu badan aku seperti apa gitu kan ya kan, kita nggak bisa ngejudge orang juga gitu. Banyak kan yang dulu langsing dadakan punya anak jadi badannya gede gitu kan. Tapi kan Lisa juga lagi proses untuk langsingin lagi seperti dulu. Tapi sekarang kan dia dihujat lah kurang lebihnya dengan kemunculan dia yang sekarang, penampilan dia sekarang yang besar dan gemuk gitu kan, beda dengan penampilan foto yang pertama kali keluar. Ini gimana tanggapan kakak sendiri? Mungkin kan seperti apa sih melihatnya? Emang udah ngeliat kondisi yang terakhir sekarang nggak sih? Udah, kan aku sering video call sama dia. Aku nggak aneh sih, soalnya kan dia cerita aku karena dia depresi segala macam gitu, jadi makan terus segala macam gitu. Oke. Jadi segede gitu. Itu sih menurut aku wajar-wajar aja ya, namanya aja lahiran 2 anak gitu ya. Aku juga kan belum tentu punya anak, entar badan gue masih bisa langsing kayak gini ya kan. Tapi kan dirimu melihat bisa dibilang tuh perjuangan Kak Lisa sekarang yang ingin memperjuangkan haknya nih untuk Anaknya. Terkait pengakuan anaknya terhadap ayah kandungnya, gimana nih kamu gitu?
Oh kalau itu tanyain aja sama Lisa sama ini ya Pak RK ya untuk mereka iniin urusan mereka. Kalau aku sih nggak berani sih ikut-ikutan. Tapi huru-hara ini kakak tahu dari awal detailnya seperti apa gitu, tahu nggak sih? Oh kalau detailnya saya kurang tahu. Kalau yang paling tahu itu Mami Siska. Kalau aku kan hubungan sama Lisa itu lebih banyak tuh kayak order produk, dia paling cerita gitu-gitu segala macam bercanda-bercanda gitu loh. Masalah huru-hara ini aku nggak berani ikut campur dah. Tapi dari Lisa sendiri cerita nggak sih sama kakak? Suka terkait cerita-cerita huru-hara gitu inilah nggak sih? Curhat lah atau gimana kak? Ya paling mau ini aja kayak untuk keadilan anaknya gitu doang. Kalau dari kakak support kah? Ya pasti dong support. Tapi rencana nggak sih kak untuk menemui Kalisa akhir-akhir ini dekat ke sini? Iya kan mau ini juga kan mau konferensi pers juga kan sih. Preskon. Mau preskon juga kan. Tapi kan dia sempat ngomong akan mundur, maksudnya mau diundur preskonnya. Besok? Gitu. Oh besok, jam berapa kak? Oke, tapi kakak mungkin terakhir sebagai sahabat juga bisa dibilang, sebagai teman, sebagai yang customer lah bisa dibilang gitu. Supportnya seperti apa sih untuk Lisa, kan sekarang kan lagi dihajar nih sana sini netizen, belum lagi perihal hukumnya. Bagaimana nih kamu kan? Kalau aku selalu kasih semangat, selalu video call, pengen ke dia, kamu semangat ya, nggak usah mikirin apa omongan orang. Semangat, kamu pasti bisa kayak dulu lagi, apa segala macam, karena dia kan insecure dengan bodinya kan. Tapi lagi berjuang sih dianya. Udah mulai ini kok turun berat badannya. Kak, tapi dengan adanya kasus ini sempat kaget nggak sih dirimu bahwa dari dari Kalisa sendiri mengumumkan bahwa Memilih anak dan memiliki anak dari Pak RK. Kaget banget. Berarti Kayak- kamu nggak pernah tahu ya? Hah? Berarti kamu nggak pernah tahu? Awalnya aku nggak tahu, karena kan nggak pernah di-up kan. Ya cuma sebatas kayak udah lama juga nggak komunikasi gitu loh. Banyak kan aku komunikasinya kan sama Mami Siska gitu. Sebatas tahu udah punya anak aja gitu ya? Iya, pas ini udah viral baru, wah beneran. Terus aku nanya juga sama Mami Siska, iya beneran segala macam bla bla gitu kan. Ya aku juga nggak tahu nih kebenarannya kayak gimana, aku juga nggak paham kan. Ya kita lihat aja lah, ya kan. Ini kan udah dibawa ke hukum ya kan. Tapi Kak Lisa sendiri sempat cerita banyak nggak sih Kak dirimu terkait dari anaknya ini mungkin yang hingga saat ini yang sedang dia perjuangkan Kak? Oh kalau itu aku nggak berani cerita di sini ya. Itu biar mereka aja yang selesai sendiri ya. Itu bukan di ranah aku, maaf. Bisa bilang melihat perjuangan seorang ibu ya. Iya, dan itu sekarang dong. juga dengan banyaknya hujatan. Kak, gimana sih kamu merasa kasihan juga nggak sih ini melihat dari nasib dari Kak Lisa sendiri Kak? Ya pasti dong, kita sebagai cewek gitu kan, pastilah. Apalagi melihat perjuangan Kak Lisa yang saat ini hingga diet dan treatment untuk kembali lagi ke tubuh ideal Kak. Belum lagi dihujat, lebih parah lagi kan. Udah tahu dia berjuang sampai dia juga dari kemarin tuh nggak mau keluar dulu gitu kan. Dadakan ada netizen yang iniin apa segala macam gitu, kasihan juga sih dihujat gitu lah. Sempat cerita nggak sih beliau sempat ngalamin stres atau depresi gitu kan akibat kemarin beberapa hujatan dan juga permasalahan yang belum kelar. Udah pasti, soalnya kadang kita telepon tuh dia nggak mau angkat. Kadang dihubungin tuh susah banget karena lagi banyak pikiran, depresi gitu-gitu deh. Tapi ini kan bisa dibilang kan satu sisi Kalisa juga sedang berjuang untuk anaknya. Satu sisi juga ada yang juga ikut terluka, yaitu ibu cinta. Gimana nih kalau kakak melihatnya sebagai seorang perempuan mungkin? Kalau itu aku nggak bisa ini deh. Maaf deh, aku nggak bisa banyak komentar. Ya ntar dari Lisanya aja, karena kan Lisa juga mau preskon kan besok. Mungkin Kak terakhir kalau untuk DNA sendiri kakak mendukung nggak sih Kak biar huru-hara ini jelas gitu kan? Dukung banget, karena Lisa juga pengennya DNA kan. Lisa juga pengen DNA.
Udah oke ya. Sekian dan terima kasih. Kakak closing dulu dong.